Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3446 Pisau Daging muncul kembali. Tepat waktu. Di restoran ini beberapa orang datang lagi, yang memimpin adalah seorang pemuda berwajah putih dan tampan, serta dikelilingi oleh beberapa orang. Tuan muda ini secara mengejutkan adalah Bai Xiao, putra dari guru besar Bai Ye saat ini. Di antara orang-orang yang mengelilinginya, salah satunya adalah Si Ce. Orang-orang ini berjalan sampai ke kesepakatan, dan kesepakatan mereka kebetulan berada tepat di sebelah kesepakatan Ye Qingsui dan lainnya. Sebelum Ye Qingsui memasuki perjanjian, dia menoleh ke belakang dan melihat Bai Xiao, Si Ce dan yang lainnya berjalan di belakang. Ye Qingsui mencibir, sengaja meninggalkan celah di pintu. Di istana kaisar, di pavilion restoran yang elegan, Ye Qingsui mendorong pintu masuk. Menghadapi jenderal kekaisaran dan menteri yang jahat, dia berkata dengan senyum dingin, "Kalian berdua tuan begitu mulia dan pelupa tentang banyak hal. Mengapa begitu? Kamu begitu cepat membunuh mereka? Aku lupa bahwa prajurit Danau Pedang memiliki banyak kemudahan di ibu kota ilahi, berkat dukungan dari dua orang dewasa. Kamu adalah sisa dari Danau Pedang." Jenderal kekaisaran sangat marah, menunjuk ke arah Ye Qingsui dan meraung dengan suara rendah. Sejak pengawas Tianxi setahun yang lalu setelah meramalkan bahwa Jianhu akan memberontak, dia segera mengirimkan pasukan besar untuk mengepung dan menekannya. Meskipun sebagian besar sisa-sisa Jianhu tewas dalam pengepungan dan penindasan, masih ada beberapa prajurit yang melarikan diri dan marah, menunggu kesempatan untuk menyerang para pejabat tinggi di ibu kota dewa. Dia mulai melakukan balas dendam. Beberapa waktu lalu, putra Pangeran Rong dibunuh oleh sisa-sisa Jianhu. Beberapa bulan sebelumnya, Bai Xiao juga dibunuh oleh Jianhu di Bed Mansion. Meskipun tidak berhasil, hal itu menyebabkan keributan di dunia. Bai Xiao, Tuan Xiao, silakan lewat sini. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kamar pribadi untuk kami. Ini kamar favoritmu. Seorang anak laki-laki mengikuti Bai Xiao dan berjalan menuju akot. Ya. Bai Xiao mengangguk dengan sangat puas dan segera berjalan ke depan. Tapi ketika dia sampai di tempat Ye Qingsui dan yang lainnya berada, Bai Xiao tiba-tiba mendengar kata-kata, "Sisa Danau Pedang," alisnya berkerut dan langkahnya sedikit gemetar. Jeda. Melihat langkah Bai Xiao melambat, Si Ce tersenyum di dalam hatinya. Kemudian, Bai Xiao berhenti sepenuhnya di luar pintu, dengan ekspresi dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Ada pembunuhan di Bed Mansion beberapa bulan yang lalu. Orang jahat Mansion Cheng memandang Ye Qingsui dengan dingin dan berkata, "Ya, saya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada dua orang dewasa khusus untuk masalah ini." Ye Qingsui tersenyum lembut dan berkata, "Jika Tuan Huazu tidak memberitahukan keberadaan Bai Xiao, jika tidak, kami tidak akan bisa menyergap rumah orang jahat itu sebelumnya. Kami juga harus berterima kasih kepada Tuan Fu Cheng karena telah mencegahnya." Penjagaan buruk dari campur tangan. Meskipun pembunuhannya gagal, Jianhu akan selalu berterima kasih kepada kedua orang dewasa tersebut atas kebaikan mereka. Senior. Ye Qingsui berkata dengan rasa terima kasih. Ketika Bai Xiao, yang berdiri di luar pintu, mendengar kata-kata ini, matanya terbakar, dia mengertakkan gigi, kipas lipat yang bergetar di tangannya tiba-tiba mengencang, dan dia menjadi sangat marah. Jenderal Kekaisaran berkata dengan wajah dingin, "Apa maksudmu?" "Hehe." Ye Qingsui berkata sambil tersenyum manis, "Tuanku, tidak ada orang luar di sini, jadi mengapa terus berpura-pura? Saya, Jianhu, secara alami akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Anda menginginkan buku pedang, Jianhu, tetapi upaya pembunuhan terakhir gagal, jadi buku pedang belum dapat diberikan kepada Anda. Tapi tolong, Tuan, buatlah rencana untukku. Kali ini aku pasti akan mengambil nyawa Bai Xiao untuk memberi penghormatan kepada jiwa saudara-saudari di Jianhu." Ye Qingsui berkata dengan rendah hati. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Bet Fu Cheng menunjuk ke arah Ye Qingsui dan hendak marah. Tetapi pada saat ini, Jenderal Kekaisaran tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Bet Fu Cheng, dan berkata dengan wajah dingin, "Aku ingin tahu kenapa kamu ingin membunuh Bai Xiao berulang kali. Dia tidak memiliki hubungan langsung dengan kehancuran Danau Pedang, jadi mengapa Anda bersikeras untuk membunuhnya? Ada begitu banyak pejabat tinggi di kota suci ini, mengapa tidak memilih orang lain? Kenapa dia satu-satunya? Jenderal, apa yang kamu bicarakan?"
Betfu menatap sang jenderal dengan tidak percaya, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Mendengarkan apa yang dikatakan Jenderal Kekaisaran, jika orang lain mendengarnya, mereka pasti akan berpikir bahwa Jenderal Kekaisaran dan Ye Qingsui benar-benar terhubung. Tetapi Jenderal Kekaisaran tidak berpikir demikian. Ketika Bai Xiao dibunuh oleh Jianhu, semua orang di dunia terkejut. Bahkan Jenderal Kekaisaran pun curiga. Mengapa Jianhu membunuh Bai Xiao? Bai Xiao tidak memiliki hubungan langsung dengan kematian Jianhu. Ada begitu banyak pejabat tinggi di kota dewa, mengapa Jianhu tidak memilih pejabat tinggi lainnya? Apakah kamu harus membunuh Bai Xiao? Jenderal Kekaisaran menyela pertanyaan Perdana Menteri yang buruk pada saat ini karena dia ingin mendapatkan informasi berguna dari Ye Qingsui. Begitu dia tahu tentang tindakan Jianhu, dia mungkin akan mengikuti petunjuk dan menyembunyikan semuanya di ibu kota dewa. Sisa-sisa dari Sword Lake telah tercabut. Selain itu, Jenderal di sini juga mengetahui bahwa dalam perjanjian tersebut, tidak ada seorang pun di sekitar, yang merupakan saat yang tepat untuk berbicara. Baru saja, Perdana Menteri yang buruk ingin menyangkal Ye Qingsui secara langsung, tetapi Jenderal Kekaisaran masih diam-diam mengutuk Perdana Menteri karena terlalu bodoh dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia bisa membersihkan semua sisa danau pedang di kota dewa, hal ini akan menjadi pencapaian besar bagi Jenderal Kekaisaran, dan akan semakin meningkatkan statusnya, dan bukan tidak mungkin menjadi seorang markis dengan menghancurkan bumi. Tetapi Jenderal Kekaisaran tidak tahu bahwa apa yang dia katakan saat ini benar-benar didengar oleh Bai Xiao di luar pintu. Bai Xiao Nai adalah putra satu-satunya Taifu Bai Ye. Ye Qingsui berkata dengan tenang, Taifu Bai Ye adalah penguasa putra mahkota saat ini. Saya pikir Yang Mulia Pangeranlah yang pantas mendapatkan tahta di masa depan. Ketika Yang Mulia naik tahta, Bai Ye akan menjadi Tuan Kaisar, dan membunuh putra Kaisar sama dengan membunuh ratusan pejabat tinggi di kota Tuhan. Ini juga dapat memberitahu kota Tuhan bahwa danau pedangku tidak akan pernah hancur, dan kota Tuhan tidak akan pernah hancur. Tidak akan pernah ada kedamaian. Senyum dingin muncul di sudut mulut Ye Qingsui, dan kata-katanya sama menggigit dan sedingin keindahan kalajengking. Itu dia. Jenderal Kekaisaran tertawa keras, dengan tatapan sinis di matanya pada Ye Qingsui. Dia pikir itu akan membutuhkan banyak pertengkaran, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Qingsui begitu ceroboh dan langsung memberitahu Kaisar tentang hal itu. Pikirannya. Jenderal, dia kemudian bertanya, Anda telah gagal sekali untuk membunuh Bai Xiao. Jika Anda mencoba lagi, itu akan sangat sulit. Berapa banyak orang yang Anda miliki di ibu kota dewa? Prajurit Danau Pedang adalah di ibu kota ilahi. Masih ada lebih dari 300 orang di ibu kota. Selama kedua orang dewasa itu punya rencana, aku bisa memberitahu mereka. Ye Qingsui berkata dengan senyum tipis, memandangi Jenderal Kekaisaran seolah-olah memandangi orang bodoh. Awalnya, Ye Qingsui telah menyiapkan banyak retorika. Dia merasa akan sulit bagi Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri yang buruk untuk menunjukkan bahwa mereka terkait dengan Jianhu. Namun, sekarang Jenderal Kekaisaran benar-benar terpisah dari semua hubungan Ye Qingsui sebelumnya. Rencana. Seolah-olah dia tahu ada jebakan di sini, tapi dia masih ingin mendobraknya. Oke. Kamu kembali dan kumpulkan orang-orang di Jianhu. Tunggu beritaku. Aku akan memberitahumu kapan harus membunuh Bai Xiao dan lokasinya. Aku akan memberitahumu lokasinya. Jenderal Kekaisaran tersenyum dingin, dan rencana berbahaya terlintas dalam pikiran. Selama Ye Qingsui mengumpulkan sisa-sisa danau pedang, Jenderal Kekaisaran akan dapat menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan mencabut sisa-sisa danau pedang di ibu kota dewa. Ketika Ye Qingsui mendengar ini, senyum bahagia muncul di wajahnya. Bukan karena dia senang membunuh Bai Xiao, tapi karena kata-kata dari Jenderal Kekaisaran ini sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Bab 3447 Rencana Lin Bai. Ketika percakapan antara Ye Qingsui dan Jenderal Kekaisaran dalam perjanjian jatuh ke telinga Bai Xiao kata demi kata, Bai Xiao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Si Ce berdiri di belakangnya dan melihat Bai Xiao gemetar karena marah. Dia segera memutar matanya dan berpikir, sudah waktunya. Segera, si Ce melangkah maju, menarik Bai Xiao dan berkata, Tuan Bai Xiao, saya bersedia untuk melakukannya untukmu. Pergi dan bunuh kedua orang ini untuk menyelamatkan Tuan Muda. Jika kamu ingin membunuh mereka, mengapa kamu perlu mengambil tindakan?
Bai Xiao memelototi Sis dan berteriak dengan mata merah darah. Dia segera berbalik dan menendang pintu hingga terbuka. Ye Qingsui, Jenderal Kekaisaran, dan Menteri Jahat di ruangan itu saling memandang, dan mereka bertiga terkejut. Tuan Bai Xiao. Jenderal Kekaisaran berteriak dengan mata terbelalak. Bai Xiao. Orang jahat itu bingung. Bai Xiao menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan marah. Dia menatap Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri yang buruk dan berkata dengan dingin, Jenderal Kekaisaran Hua Zhu, Perdana Menteri yang buruk, oke, sangat bagus, kalian sungguh bagus. Mendengar sapaan berulang-ulang Bai Xiao dan melihat kemarahan serta niat membunuh di matanya, Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri yang buruk merasa tidak enak. Jenderal Kekaisaran memutar matanya dan buru-buru mengepalkan tinjunya dan bertanya, kapan Tuan Muda datang? Saya telah berada di sini sejak Anda berencana membunuh saya seperti ini. Bai Xiao mencibir dan menatap Jenderal Kekaisaran dengan tatap matanya, seperti melihat orang mati. Tuan, dengarkan aku. Aku hanya berpura-pura mengenalnya dan ingin mendapatkan kata-kata berguna darinya. Jenderal Kekaisaran memikirkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya dan buru-buru menjelaskan, aku memintanya untuk mengumpulkan para prajurit Danau Pedang. Aku juga ingin memberi mereka alamat palsu, dan kemudian menangkap mereka semua. Saya, para prajurit Hua, tidak pernah memiliki rasa tidak hormat sedikit pun kepada Tuan Muda. Jenderal Kekaisaran berkata kepada Bai Xiao dengan tulus dan tulus. Kamu harus menyimpan kata-kata ini untuk ayahku dan Yang Mulia Putra Mahkota. Bai Xiao berkata dengan dingin. Bai Xiao, kamu datang tepat waktu, ambil nyawamu. Saat Ye Qingsui melihat Bai Xiao, niat membunuh tiba-tiba keluar dari matanya. Pedang tajam muncul di tangannya, dan cahaya ganas menembus Ye Qingsui. Ini istana kaisar, beraninya kau membunuhku. Bai Xiao tidak memiliki rasa takut dan menatap Ye Qingsui dengan dingin. Dia tidak menghindar, matanya dingin. Tepat ketika pedang Ye Qingsui hendak mengenai pedang Bai Xiao tubuh, untuk sesaat, sesosok tiba-tiba muncul di depan Bai Xiao. Dia menghancurkan cahaya pedang dengan telapak tangan dan memukul bahu Ye Qingsui, melukai Ye Qingsui dengan serius. Ye Qingsui mendongak dan melihat bahwa orang yang muncul di depan Bai Xiao adalah orang yang ingin menjadi pemimpin. Seorang lelaki tua di tingkat ke-9. Mengetahui bahwa dia kalah, Ye Qingsui segera melompat keluar jendela dan melarikan diri. Tuan Muda, kembalilah ke rumah dulu, dan aku akan mengejar gadis ini. Setelah lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada Bai Xiao, dia melompat keluar jendela dan mengejar Ye Qingsui. Bai Xiao mendengus dingin, berbalik dan pergi, tanpa mengucapkan terlalu banyak kata kepada Jenderal Kekaisaran dan Menteri Jahat. Beberapa pengikut buru-buru mengikuti. Jenderal Kekaisaran menyusul dan berteriak, Tuan Muda, dengarkan saya. Tuan Muda. Orang jahat Fu Cheng juga meraung sekuat tenaga. Pada saat ini, Si Che sedang berjalan di ujung, menghentikan mereka berdua, dan tertawa dengan suara rendah, kalian berdua, berhenti berteriak. Itu kamu. Perdana Menteri Ban Fu memandang Si Che dan berkata dengan kaget. Tentu saja, Perdana Menteri Bao Fu mengenal Si Che. Skema orang ini tidak ada bandingannya di dunia dan jarang terlihat dalam 100 tahun. Meskipun dia memiliki beberapa tuduhan, dia tetap saja memiliki banyak prestise dan kekuasaan dalam status Fu buruk. Dulu Perdana Menteri yang buruk ingin memperkenalkan Si Che kepada stafnya dan menjadi anggota staf, tetapi Si Che menolak. Setelah Si Che menghentikan mereka berdua, dia mengikuti Bai Xiao tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, Perdana Menteri yang jahat itu benar-benar tercengang. Dia sepertinya telah sepenuhnya memahami apa yang ada dalam pikirannya. Sudah berakhir. Seluruh tubuh Fu Cheng yang jahat basah oleh keringat dingin. Dia sudah mengira bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh aliansi pedang, dan dia bahkan memikirkan apa yang akan dia dan Jenderal Kekaisaran hadapi selanjutnya. Yang harus mereka hadapi adalah kemarahan Bai Xiao. Apa yang dia hadapi adalah kemarahan Yang Mulia Putra Mahkota. Menghadapi murka Tai Fu Baye, pria kuat di alam kuasi Dao. Apa yang kita hadapi adalah hukum besi pengkhianatan kerajaan suci. Ketika Bai Xiao baru saja keluar dari restoran, lelaki tua yang mengejar Ye Qingsui kembali. Di mana orang-orangnya? Bai Xiao bertanya dengan wajah dingin. Kami kehilangan dia, dan ada lusinan ahli yang diam-diam membantunya. Kata lelaki tua itu dengan sedikit rasa bersalah. Lupakan. Lagi pula,
Aku bisa mengetahui keberadaan sisa-sisa ini dari mulut para jenderal kekaisaran dan pejabat jahat. Bai Xiao berkata dengan dingin, dengan niat membunuh di wajahnya, ayo pulang. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Pulanglah, aku ingin bertemu Yang Mulia Putra Mahkota, pergilah ke rumah Putra Mahkota. Malam itu, Si Che berjalan ke lorong yang gelap, dan ketika dia mencapai kedalaman, seorang wanita berpakaian putih muncul di depannya. Terima kasih Nona Ye Kingsui karena telah membantuku dalam masalah ini. Si Che dengan hormat membungkukkan tinjunya dengan senyum cerah di bibirnya. Sama-sama. Ketika gadis kecil itu mencoba melakukan pembunuhan di Bed Mansion dan putus asa, saya ingin berterima kasih kepada Aliansi Pedang karena diam-diam membantu saya. Jika tidak, saya mungkin sudah mati di Bed Mansion malam itu. Ye Kingsui tersenyum ringan dan berkata dengan lembut dan menyentuh, omong-omong, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Persatuan Pedang. Meskipun Persatuan Pedang telah menghentikan Ye Kingsui hari itu. Tapi Ye Kingsui tahu bahwa Aliansi Pedang tidak punya pilihan selain melakukannya. Kemudian, ketika Ye Kingsui terluka parah dan melarikan diri, Bai Ye sangat marah pada saat itu, divisi Xuanjian ikut campur dalam penyelidikan dan menutup Bed Mansion. Ye Kingsui tidak punya tempat untuk melarikan diri, jadi dia ditangkap oleh Aliansi Pedang. Hanya di bawah pengaturan Aliansi Pedang, Ye Kingsui melarikan diri. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, silakan pergi dan berterima kasih kepada Tuan Yedi. Si Che berkata sambil tersenyum, perintah awal untuk membantu para prajurit Danau Pedang diperintahkan secara pribadi oleh Tuan Yedi, dan kami hanya mengikuti perintah. Si Che berkata sambil tersenyum. Setelah kata-kata Che, Ye Kingsui tiba-tiba menjadi lebih tertarik pada Tuan Yedi dari Jian Meng, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Tuan Yedi telah kembali ke ibu kota para dewa. Saya ingin tahu apakah saya bisa pergi menemuinya. Ketika Tuan Yedi ingin melihat gadis itu, dia secara alami akan bertemu gadis itu. Karena Tuan Yedi telah kembali sekarang, dia tidak meminta gadis itu untuk bertemu dia. Mungkin Tuan Yedi merasa bahwa dia sedang jatuh cinta dengan gadis itu sekarang. Lihat, ini bukan saat yang tepat. Si Che tersenyum ringan, jangan khawatir, nak, akan ada saatnya gadis itu melihat Ye Kaisar. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku malam ini, aku akan mengatur seseorang untuk mengirim gadis itu pergi dari Istana Kaisar. Aku akan pergi ke pemerintahan yang buruk, kata si Che. Ye Kingsui juga tersenyum santai. Memikirkan kata-kata Jenderal Kekaisaran sebelumnya, senyum cerah muncul di bibirnya, saya tidak menyangka Jenderal Kekaisaran akan begitu bodoh dan ingin mengikuti kata-kata saya. Dengan cara ini, itu sesuai dengan tujuannya. Itu benar-benar menghemat banyak kata-kataku. Ya. Saya kira Jenderal Kekaisaran ini juga ingin tahu tentang prajurit Danau Pedang dari Anda, dan ingin menangkap Anda semua sekaligus, tetapi dia tidak melakukannya. Kukira kami akan berkomplot melawanmu. Si Che tersenyum. Apakah ini juga diatur oleh Tuan Yedi? Ye Kingsui tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, semua tindakan tadi malam dan malam ini diatur oleh Tuan Kaisar Ye. Si Che berkata sambil tersenyum. Saat dia menyebut Tuan Kaisar Ye, mata si Che juga menunjukkan kekaguman. Hanya dalam 2 malam, rencana Lin Bai mengirim seorang Perdana Menteri dan seorang jenderal di ibu kota ke Guillotin. Bab 3448 Serangkaian Acara Bahagia. Selamat Hari Nasional. Mendengar bahwa si Che mengakui bahwa ini benar-benar masalah yang dikendalikan oleh Kaisar Malam, Ye Kingsui tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ini benar-benar kuat. Setelah malam ini, diperkirakan tidak akan ada lagi jenderal kekaisaran yang berkewarganegaraan Tiongkok dan pemerintahan yang buruk. Pejabat di ibu kota dewa besok. Bai Xiao telah pergi menemui Yang Mulia, dan Yang Mulia segera pergi ke Departemen Pedang Gantung. Departemen Xuanjian telah mengirim seseorang untuk mengunci dan mengambil jenderal kekaisaran dan pejabat pemerintah yang buruk. Si Che terkekeh, dan setelah melihat Yang Mulia, Bai Xiao segera kembali ke mansion dan memberitahu ayahnya tentang hal itu lagi. Setelah orang kuat dari alam kuasi tahu turun tangan, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Yang Mulia Pangeran. Situasi keseluruhan sudah beres. Sech berkata sambil tersenyum. Ye Kingsui juga tersenyum. Aliansi Pedang. Lin Bai duduk sendirian di posisi tinggi. 12 burung gagak duduk di aula. Kecuali si Che, 11 orang lainnya ada di sana. Saat ini,
Bangau Putih mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan. Setelah membacanya, dia berkata kepada Lin Bai, "Tuan Malam, berita datang dari CCE. Situasi keseluruhan telah diputuskan." Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, kali ini Ye Qingsui telah melakukan banyak upaya. Jika dia bisa membantunya sebanyak mungkin, setidaknya dia berada di rumah yang buruk. Saya tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Mengerti? Bangau Putih mengangguk dengan hormat. Pada saat ini, Su Zihe Ren Yu dari Xiantang berdiri, mengambil gulungan dari tas penyimpanan dan berkata, "Tuan Yedi, karena situasi keseluruhan telah diputuskan, ini adalah daftar hadiah yang kami buat. Silakan lihat." Lin Bai mengambil alih daftar hadiah dan melihatnya dengan hati-hati. Su Zi berkata dengan suara rendah, "Dalam pertempuran ini, aliansi pedang diperjuangkan oleh 4 orang seni bela diri, yaitu pembunuhan, seni bela diri, kebaikan dan merpati. Sebanyak 4.572 orang terbunuh, dan 2.117 orang tewas dalam pertempuran itu. Di antara mereka, pemimpin Aula Liu Dao, pemimpin Aula Biksu Anggur, pemimpin Aula Pendeta Tao Tianxin, Master Aula Ye Liang." Su Zi perlahan menjelaskan manfaatnya dari para prajurit yang berpartisipasi dalam perang. Mendengar laporan Su, Lin Bai membaca daftar hadiah dan berkata, "Xiantang diatur dengan baik. Saya tidak punya pendapat. Bai He, bagaimana denganmu?" Bangau Putih menganggukkan kepalanya dan berkata, "Daftar hadiah yang dikirim oleh Aula Xiantang akan memberi hadiah kepada mereka yang diberi hadiah, dan mereka yang dihukum akan dihukum. Mereka akan menghibur yang hidup dan menghibur yang mati. Saya tidak punya pendapat tentang ini. Dalam hal ini, mari kita lakukan sesuai dengan daftar hadiah yang dibuat oleh Xiantang." Lin Bai mengembalikan daftar itu kepada Su Zi dan Ren Yu lagi dan mengangguk setuju. Mata burung Bangau Putih berkilat saat itu, dan bertanya, "Tuan Malam, kami telah menangkap hampir 5.000 atau 6.000 perwira dan prajurit di rumah jenderal depan kekaisaran. Apa yang harus dilakukan orang-orang ini terhadap mereka? Biarkan saja. Tidak ada gunanya." Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bangau Putih mengangguk dengan lembut. "Tunggu sebentar." Tetapi pada saat ini, mata Lin Bai berkilat dan bertanya dengan suara rendah, "Untuk apa kantor jenderal kekaisaran?" Bangau Putih berkata, "Tugas utama jenderal kekaisaran adalah untuk melindungi kedamaian para dewa dan keluarga kerajaan. Dengan kata lain, kehidupan kaisar, selir kekaisaran, kerabat dan bangsawan kerajaan, para putri dan putri semuanya berada di bawah perlindungan jenderal di depan istana kekaisaran." Begitu. Lin Bai terkekeh, dan matanya mulai berubah sedikit. Apa yang dia katakan kepada Bangau? Bai He mengangguk dengan sungguh-sungguh, yang berarti dia memahami Lin Bai. Keesokan paginya. Sekali lagi, ada berita yang mengguncang bumi dari Tuhan. Mantan Jenderal Kekaisaran Huasu dan Fu Cheng yang jahat berkolusi dengan sisa kejahatan di Jianhu dan membunuh pejabat tinggi Sendu. Jenderal besar di depan istana kekaisaran memberitahukan keberadaan para pejabat senior ini. Pejabat pemerintah yang buruk menyediakan tempat persembunyian bagi sisa kejahatan di Danau Jianhu. Divisi Xuanjian membawa orang-orang sepanjang malam, menangkap Jenderal Kekaisaran hidup-hidup dan membawanya ke Departemen Xuanjian. Dia juga menemukan pejabat jahat yang melarikan diri dari Sendu. Dia ditangkap dan dibunuh oleh Xuanjian Sige di tempat. Selama beberapa hari, Jenderal Kekaisaran Huasu diperiksa oleh Departemen Pedang Gantung. Yang Mulia Pangeran dan Taifu ada di sana untuk mendengarkan. Meskipun Jenderal Kekaisaran meneriakkan ketidakadilan, dia tidak bisa lepas dari hukuman hukum besi Kerajaan Suci. 5 hari kemudian, Jenderal Kekaisaran Huasu dijatuhi hukuman mati karena berkolusi dengan kejahatan yang tersisa di Danau Jianhu atas kejahatan pengkhianatan. Pada hari ke-6, Jenderal Kekaisaran Hua meninggal di rumah Tianzi dan membunuh platform abadi. Tubuh dan jiwanya dihancurkan dengan pisau. Dalam aliansi pedang, meskipun Lin Bai telah menangani urusan Jenderal Kekaisaran dan pejabat buruk, dia tidak terburu-buru untuk kembali ke Longting. Sebaliknya, dia menunggu kabar dari rumah Perdana Menteri Kanan. "Pada hari ini, kamu sangat senang. Apakah tentara Tiongkok yang berada di depan istana kekaisaran dieksekusi?" Lin Bai bertanya sambil tersenyum. "Ya." Saat fajar hari ini, di Xiantai, mantan Jenderal Kekaisaran, Huazu, kehilangan akal sehatnya. Yi Ersan berkata sambil tersenyum. "Kupikir dia akan mati, tapi aku tidak berpikir secepat itu."
Lin Bai terkekeh, aku tahu, kamu turun. Yi Ersan berkata sambil tersenyum, Tuan Kaisar Malam, ada acara bahagia lainnya. Lin Bai mengerutkan kening pada Yi Ersan dan bertanya, apa hal yang membahagiakan? Yi Ersan tersenyum canggung dan menatap Bangau Putih. Bangau Putih berkata sambil tersenyum pahit, biarkan ku beritahu padamu. Kemarin, setelah kita menerima eksekusi Jenderal Kekaisaran Hua, Yi Ersan pergi ke kediaman Jenderal Kekaisaran. Sebelum Kerajaan Suci datang untuk memeriksa kediaman Jenderal Kekaisaran, Jenderal di depan Istana Kekaisaran, Yi-23 memindahkan rumah harta karun Jenderal di depan Istana Kekaisaran dan mendapatkan banyak harta berharga. Apakah itu? Lin Bai memandang siang Yi-23 sambil tersenyum. Burung Bangau Putih terkekeh, memang ada banyak harta karun di rumah harta karun Jenderal Kekaisaran. Ada sebanyak 70.000 ramuan hijau di dalamnya, sebanyak 10.000 fengnidan, dan ramuan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ada pil hijau abadi. Mata Lin Bai bersinar, dan wajahnya terbakar. Kartu budidaya Lin Bai saat ini ada di 6 tingkat kerajaan Ding. Awalnya, dia mengira dalam setengah bulan ke depan, dia tidak akan mampu menembus ke level ke-7. Sekarang Yi Ersan mendapat begitu banyak pil Xianxing dari rumah Jenderal Kekaisaran, yang mungkin bisa membuat pencapaian Lin Bai semakin maju. Aku bisa mengambil semuanya jika kamu menginginkannya. Burung Bangau Putih segera melihat pikiran Lin Bai. Aku tidak butuh semuanya. Aku hanya butuh 8.000. Lin Bai berkata dengan lemah, jangan simpan sisa pil Xianxing. Berikan kepada 12 gagak Liga Pedang untuk diambil dan meningkatkan prestasi mereka. Bangau Putih mengangguk dan tertawa. Tuan Kaisar Malam, ada satu hal lagi. Sebelum pergi, Bai Hei berkata kepada Lin Bai, sekarang pejabat pemerintah yang jahat itu sudah meninggal, gubernur yang baru pasti juga orang yang terobsesi dengan kepentingan. Haruskah kita mencoba untuk memenangkan hubungan ini terlebih dahulu? Lin Bai terkekeh, setelah pemerintahan yang buruk, Perdana Menteri akan menjadi sekretaris kebijakan. Ternyata penguasa malam telah mengaturnya. Bangau Putih tertawa getir, karena pejabat pemerintah yang buruk di masa depan adalah si CE, maka aliansi pedang tentu saja tidak perlu dengan sengaja berteman. Ada lagi? Lin Bai bertanya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengurus rumah Perdana Menteri yang tepat. Jenderal Kekaisaran dan pejabat yang buruk telah sampai pada tujuan seperti itu. Pengurus rumah tangga Kuang Wang sudah menjadi burung yang ketakutan. Dia tidak berani datang ke sana. Memprovokasi aliansi pedang dalam waktu singkat. Jadi begitu. Bangau Putih itu mengangguk. Di malam hari, Bangau Putih membawa 8.000 makhluk abadi ke Lin Bai. Setelah mendapatkan pil Xianxing, Lin Bai mengatur aliansi pedang dan kembali ke Longting lagi. Pada hari kedua setelah Lin Bai meninggalkan pemerintahan yang buruk, gubernur baru dari pemerintahan yang buruk naik ke puncak. Seperti dugaan Lin Bai, pejabat baru dari pemerintahan yang buruk adalah si CE. Bab 3449 Balas Dendam Leng Jian. Ketika Lin Bai meminta si Ce untuk sengaja mendekati Bai Xiao, Lin Bai sekali lagi berpikir untuk mengiring si Ce menjadi pejabat. Si Ce adalah orang yang paling cocok untuk menjadi pejabat di antara 12 burung gagak, karena bagaimanapun juga, dia dilahirkan di keluarga pejabat, dan dia cerdas dan cerdas, tahu bagaimana maju dan mundur, dan bagaimana membuat pilihan. Dan setelah Perdana Menteri yang jahat meninggal, si Ce hanya perlu mengatakan sesuatu dengan santai di telinga Bai Xiao, dan Bai Xiao pasti akan merekomendasikan si Ce kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Selain itu, Perdana Menteri yang buruk bukanlah Istana Kaisar atau Istana Kaisar. Longfeng Mansion jabatan resmi seperti ini di kantor pemerintahan besar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap serius oleh Yang Mulia Putra Mahkota. Pada hari ini, saat fajar, langit agak sejuk dan salju tipis turun. Lin Bai berjalan keluar dari Bed Mansion di jalan di depannya, sebuah pedang dingin berdiri. Lin Bai tersenyum dan berjalan diam-diam. Tidak banyak orang yang melihat wajah Lin Bai, Leng Jian adalah salah satunya. Ketika Lin Bai maju ke depan, Leng Jian segera berlutut dengan satu kaki dan berteriak, terima kasih Tuan Kaisar Ye karena telah membalaskan dendam adikku. Tidak perlu mengucapkan terima kasih, ini yang aku janjikan padamu. Meskipun itu adalah sedikit terlambat, tapi kamu jangan kaget, membunuh Perdana Menteri yang jahat bukanlah hal yang mudah. Lin Bai berjalan melewati Leng Jian, dan tidak bisa menahan senyum,
dan berkata dengan ringan, "Saya ingin meninggalkan yang buruk rumah untuk sementara waktu, dan perhatikan baik-baik." Aliansi Pedang. Ya. Leng Jian menjawab dengan hormat dan rendah hati. Lin Bai berjalan melewati Leng Jian sambil tersenyum, berjalan keluar dari Bed Mansion dan kembali ke Longting meskipun salju beterbangan. Dan Leng Jian juga pergi ke Bed Mansion dan kembali ke SWOT Alliance. Setelah orang jahat Fu Cheng menebak bahwa semua ini adalah konspirasi dari aliansi pedang, dia segera melarikan diri. Tetapi kenyataannya, Lin Bai lah yang mengatur agar Liga Pedang membantunya, yang memungkinkan orang jahat Fu Cheng berhasil melarikan diri dari ibu kota. Fu Cheng yang malang melarikan diri dari ibu kota para dewa dan dibawa ke hutan oleh prajurit aliansi pedang. Dan di hutan itu, orang yang menunggunya bukanlah seorang prajurit dari divisi pedang gantung, tapi hanya satu orang, Leng Jian. Leng Jian secara pribadi memenggal kepala Fu Cheng yang jahat. Ketika divisi Xuan Jian tiba, mereka hanya menemukan tubuh dingin Perdana Menteri yang jahat itu. Lin Bai menyimpulkan bahwa divisi Xuan Jian tidak akan menjelaskan secara rinci. Bagaimanapun, misi mereka adalah memburu Perdana Menteri yang buruk. Mengenai hidup atau mati, tidak ada persyaratan sama sekali. Oleh karena itu, divisi Xuan Jian membawa jenazah Perdana Menteri yang buruk itu kembali ke divisi Xuan Jian untuk menyampaikan laporan. Orang yang membunuh Bet Fu Cheng adalah Leng Jian, karena ketika Lin Bai merekrut Leng Jian sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia berharap untuk membunuh Bet Fu Cheng dengan tangannya sendiri suatu hari nanti. Dan Lin Bai juga berjanji kepadanya pada saat itu bahwa ketiganya dalam sebulan, Leng Jian pasti akan dibunuh oleh Fu Cheng yang jahat. Lin Bai baru mengetahui alasannya nanti. Leng Jian sebenarnya memiliki seorang adik perempuan. Dia awalnya datang ke Sendu untuk mencari Leng Jian, tetapi begitu dia tiba di Bed Mansion, dia tertarik dengan Perdana Menteri dari Bed Mansion yang sedang keluar saat itu. Perdana Menteri tidak sungkan sama sekali dan langsung meminta penjaga nakal itu untuk dibawa kembali ke kantor pemerintah. Leng Jian menunggu lama di rumah yang buruk, tetapi tidak melihat saudara perempuannya datang, jadi dia keluar untuk mencarinya. Setelah mencari selama 3 hari penuh, akhirnya ia menemukan jasad adiknya di Huahe. Saat itu, ketika Leng Jian melihat tatapan adiknya yang tersiksa, ia sangat marah. Setelah banyak penyelidikan, Leng Jian mengetahui bahwa saudara perempuannya dibawa pergi oleh Perdana Menteri yang buruk. Sejak hari itu, Leng Jian mengetahui bahwa suatu hari dia akan membuat Perdana Menteri yang buruk ini membayar dengan darahnya. Selama periode ini, Lin Bai berurusan dengan Jenderal Kekaisaran dan Perdana Menteri yang buruk. Setelah situasi keseluruhan diputuskan, Lin Bai dengan sengaja menginstruksikan para pejuang aliansi pedang untuk membantu Perdana Menteri yang jahat melarikan diri. Karena hanya setelah Perdana Menteri yang jahat melarikan diri dari ibu kota, Leng Jian akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Ketika Leng Jian membunuh Perdana Menteri yang jahat, masalah ini akhirnya berakhir. Rumah Long Feng, kerinduan. Setelah Lin Bai tiba di Longting, dia langsung kembali ke Gunung Xiaoyuan untuk berlatih dalam pengasingan. 8.000 pil hijau abadi diambil dari aliansi pedang menurut spekulasi Lin Bai seharusnya mampu menerobos dunia. 7 hari kemudian, di ruang rahasia Gunung Xiaoyuan, Lin Bai membuka matanya dengan wajah lelah, namun wajahnya lelah, namun mata Lin Bai menunjukkan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena pada saat ini, budidayanya telah memasuki alam aspirasi tingkat ke-7. Kita telah mencapai alam kenaikan tingkat ke-7. Lin Bai menunjukkan ekspresi ekstasi di wajahnya, tetapi kemudian dia berbisik, ini benar-benar alam kenaikan tingkat ke-6 atau lebih. Jika Anda tidak pergi kemanapun selanjutnya, Anda perlu menghabiskan obat-obatan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Di benua kuno ini, tidak banyak pil yang cocok untuk mereka yang berada di alam kenaikan tingkat 6 ke atas, dan bahkan lebih sulit untuk menemukannya sekarang. Pil Phoenix Nirvana cocok untuk mereka yang berada di alam kenaikan tingkat ke-7 ke atas sangat sulit ditemukan. Saya ingin menggunakannya dalam waktu singkat. Seiring kemajuan kultivasi Anda, itu mungkin akan sangat sulit. Lin Bai tidak pergi ke Menara Yun Xiao untuk menerobos bangunan, dia juga tidak terus mundur untuk meningkatkan budidayanya. Sebaliknya, dia mengambil pedang iblis dan berjalan ke halaman untuk mulai mengasah keterampilan pedangnya. Di halaman, angin kencang bertiup, dan niat pedang tak tertandingi. 2 jam kemudian, Lin Bai berhenti dan berkata dengan tenang, 72 pembunuh api penyucian telah dipraktikkan hingga tingkat kecil, dan mereka seharusnya mampu mengerahkan banyak kekuatan.
Dengan tingkat kultivasi saya saat ini di tingkat ke-7 dari alam aspirasi, saya bisa terus melatihnya. Dengan rangkaian ilmu pedang ini, 72 pembunuhan di api penyucian, saya seharusnya bisa masuk 10 besar dalam kompetisi Pavilion Longting Feng dalam beberapa hari. Masuk 10 besar, saya bisa pergi ke Jian Tianxi dan mencari tahu kebenaran dan kejahatan dari apa yang terjadi saat itu. Pintu masuk penjara. Memasuki Jian Tianxi, inilah tujuan Lin Bai datang ke Pavilion Longting Feng. Lin Bai pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa Lin Duo dan Li Subai dipenjarakan di penjara hitam oleh Kerajaan Suci Pusat. Setelah berpikir lama, Lin Bai berjalan kembali ke ruang rahasia dan mulai berlatih keterampilan pedang lainnya lagi. Semua teknik pedang ini adalah teknik pedang dalam, pedang klasik. Meskipun dia datang ke Pavilion Longting Feng untuk berlatih, Lin Bai tidak pernah berhenti membaca sutra pedang dan menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk belajar dan berlatih sutra pedang. Dalam 6 bulan ini, Lin Bai membuat kemajuan pesat. Dia juga telah membuat kemajuan pesat. Menguasai banyak keterampilan pedang, tetapi sekarang di ibu kota para dewa, Lin Bai tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan rangkaian keterampilan pedang ini. Masih ada 7 hari tersisa untuk kompetisi Pavilion Longting Feng. Saatnya bertemu Master Dong Dian. Saat fajar keesokan harinya, setelah Lin Bai mandi, dia berjalan keluar dari Gunung Xiaoyuan dan langsung menuju Gunung Wujian. Sesampainya di aliran Gunung Wujian, Lin Bai melihat Dong Dian duduk di samping sambil minum teh dari kejauhan, sementara Tang Su dan Liu En sedang berlatih ilmu pedang. Mo Ling yang sedang minum teh bersama Dong Dian memiliki senyuman di bibirnya. Adik laki-laki Lin Bai ada di sini. Mo Ling melihat Lin Bai datang dari kejauhan dan langsung berteriak sambil tersenyum. Dong Dian juga menatap Lin Bai sambil tersenyum. Liu En dan Tang Su juga berhenti satu demi satu dan memandang Lin Bai. Liu En baik-baik saja, wajahnya tenang, dan dia tampak tidak bisa tenang. Sebaliknya, itu adalah Tang Su. Ketika dia melihat Lin Bai, senyum mengejek muncul di bibirnya. Lin Bai sangat tidak senang dengan senyuman seperti ini, tapi dia tidak marah di hadapannya. Dia berjalan ke arah Dong Dian, menangkupkan tinjunya dan berteriak, "Temui mentorku, aku telah bertemu kakak senior Mo Ling." "Tidak perlu. Sopan," kata Dong Dian sambil tersenyum. Adik laki-laki Lin Bai datang tepat pada waktunya. Kakak laki-laki dan adik laki-laki ketiga sedang berlatih ilmu pedang. "Kamu juga bisa menonton dari samping," kata Mo Ling sambil terkekeh. Liu En Sang belum berbicara, tetapi Tang Su berkata dengan senyum sinis, "Lupakan saja, kakak muda kedua, ilmu pedang yang saya dan kakak muda ketiga berkompetisi terlalu dalam dan tidak dapat diprediksi. Jika seseorang dengan bakat yang tidak mencukupi membacanya, saya khawatir mereka akan bingung. Pengaruh ilmu pedang kita telah menyebabkan kita menjadi gila. Mari kita tunggu sampai saudara muda Lin Bai pergi dan kemudian perlahan-lahan bertanding satu sama lain." Bab 3450 Gayung Bersambut. Kata-kata Tang Su terdengar sangat jelas, tetapi penuh ketajaman. Kata-katanya sangat sederhana. Dia menyindir bahwa Lin Bai tidak cukup berkualitas dan tidak menemani dia dan Liu En untuk melatih keterampilan pedang mereka sama sekali. Ketika Dong Dian mendengar ini, dia mengerutkan kening dan merasa sedikit terdiam di dalam hatinya. Mo Ling tersenyum canggung. Wajah Liu En tetap tenang dan dia tidak banyak bicara. "Tidak masalah, aku tidak repot-repot menonton ilmu pedang beberapa badut, itu terlalu kotor untuk mataku." Lin Bai tertawa santai, lalu berkata kepada Dong Dian, "Guru, saya masih punya beberapa pertanyaan tentang ilmu pedang. Saya tidak tahu apakah saya bisa meminta tutor saya untuk menjelaskan keraguan saya." Dong Dian tampak tenang dan mengabaikan Lin Bai. Baru saja Tang Su menyindir Lin Bai, dan Dong Dian tidak senang dengan Tang Su, lagi pula, Lin Bai lah yang dia pilih. Tapi sekarang Lin Bai berbicara dengan tajam dan membalas, Dong Dian masih tidak senang dengan Lin Bai, bagaimanapun, Tang Su adalah murid tertuanya dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. "Badut." Tang Su terkekeh dan berkata, "Adik laki-laki, kata-kata ini terlalu kasar. Lagi pula, aku juga murid Istana Yang, dan aku memulainya lebih awal darimu. Tidak masalah jika kamu tidak melakukannya, panggil aku kakak senior, tapi kamu masih berbicara kasar. Sepertinya kakak senior juga tahu bahwa dia adalah badut. Aku bahkan tidak mengatakan itu kamu, tetapi kamu melangkah maju dan mengakuinya sendiri." Lin Bai berkata sambil tersenyum bangga. Ketika Tang Su mendengar ini,
matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia menatap Lin Bai. Sepertinya adik laki-laki itu sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya. Tang Su kembali sadar setelah beberapa saat dan bertanya sambil tersenyum, matanya tajam. Tidak, saya tidak pernah terlalu percaya diri pada ilmu pedang saya sendiri, tetapi saya sangat percaya diri. Lin Bai terkekeh, jika tidak, Guru Dongdian tidak akan memilih saya untuk berurusan dengan guru pedang Sendu. Murid, tampaknya begitu tak satu pun dari kalian yang dipilih oleh master berhasil, kan? Mereka semua dikalahkan oleh putra suci pedang Sendu, jadi bagaimana kalian bisa berani? Apa yang tak terduga tentang ilmu pedang seorang jenderal yang kalah? Di mana? Masih bersembunyi diam-diam, takut terlihat. Konyol sekali. Kata-kata Lin Bai menjadi lebih tajam. Karena Tang Su tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada Lin Bai, maka Lin Bai juga tidak ingin menunjukkan kebaikan apapun kepada Tang Su. Dengan kata lain, di mata Lin Bai, jika bukan karena Dongdian, dia tidak akan repot-repot mengatakan sepatah kata pun kepada Tang Su, apalagi banyak berinteraksi dengannya. Tang Su sangat marah dan menatap Lin Bai dengan mata bulat lebar pedang yang menempel di tubuhnya menekan Lin Bai seperti naga yang keluar dari laut, meniupkan hembusan angin dan menghanyutkannya. Kakak senior Tang Su, saya menyarankan Anda untuk tidak mempermalukan diri sendiri. Saya tidak ingin mengambil tindakan terhadap Anda, jika tidak, itu akan melukai wajah mentor Anda. Kata Lin Bai dingin. Kamu hanya berada di alam kenaikan tingkat ke-7, jadi kamu begitu sombong. Jika kamu menunggu sampai kamu menerobos ke puncak alam kenaikan, bukankah kamu akan menjadi pelanggar hukum? Ekspresi Tang Su akhirnya menghilangkan senyumannya, mengungkapkan kemarahan yang luar biasa. Kakak senior Tang Su akhirnya menyembunyikan penyamarannya. Orang munafikmu terlihat sangat menjijikkan, Lin Bai terus berkata sambil tersenyum. Mata Tang Su memerah dan dia menatap Lin Bai dengan gigi terkatup. Dongdian duduk di sebelahnya, wajahnya pucat dan dia tidak berbicara. Mo Ling, sebaliknya, tampak malu, sementara Liu En hanya tersenyum masam dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera, Tang Su menangkupkan tinjunya dan menghadap Dongdian dan berkata, Guru, izinkan saya berdebat dengan Lin Bai. Guru Dongdian, karena seseorang ingin mempermalukan dirinya sendiri, saya bersedia membantunya. Lin Bai terkekeh. Kata, lagi pula, aturan Sendu dan Longting terlalu ketat, dan aku sudah lama tidak membunuh seseorang. Begitu Lin Bai selesai berbicara, Dongdian mengangkat matanya tajam dan menatap Lin Bai. Dia merasa Lin Bai memiliki niat membunuh dan pedang yang ditekan di tubuhnya dan akan meledak. Niat membunuh ini telah ditekan oleh Lin Bai. Lin Bai menekannya, seolah-olah dia adalah iblis yang disegel di neraka, mencoba untuk keluar sepanjang waktu. Dongdian tidak percaya betapa menakutkannya Lin Bai jika dia diizinkan melepaskan monster pembunuh ini sepenuhnya. Dan yang terpenting, Dongdian merasa aura di tubuh Lin Bai menjadi sangat dingin, seolah-olah seluruh dunia dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terlihat. Bahkan di mata Dongdian, area dalam 1 kilometer di sekitar sungai dipenuhi dengan pedang tajam tak terlihat yang dibentuk oleh niat pedang Lin Bai, menunjuk ke kepala Tang Su. Selama Lin Bai berpikir, pedang tak terlihat ini akan bergerak. Tang Su adalah memukul keras dalam sekejap. Telah mempraktikkan 72 pembunuh api penyucian sampai tingkat kecil. Dongdian terdiam lama, menatap Lin Bai lama, dan akhirnya mengucapkan kata-kata pertamanya. Jika Master Dongdian bersedia menjernihkan beberapa keraguan saya tentang ilmu pedang hari ini, mungkin saya bisa menembus 72 pembunuhan di api penyucian hingga sukses besar sebelum kompetisi. Lin Bai tersenyum dan berkata, jika Master Dongdian bersedia menyelesaikan beberapa keraguan ilmu pedangku untukmu hari ini, tidak masalah jika muridku kasar dan tidak mau memberiku bimbingan. 72 pembunuhan api penyucian di tingkat Xiao Cheng sudah cukup untuk membuatku kehilangan beberapa ratus gong yang hao. Mendengar Lin Bai mengakui bahwa dia telah mengembangkan 72 pembunuhan api penyucian ke Xiao Cheng, ekspresi Dongdian menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saudara muda Lin Bai, seberapa cepat kamu menguasai 72 pembunuh api penyucian sampai tingkat yang kecil? Mo Ling juga berkata dengan tidak percaya. Tang Su, Mo Ling, dan Liu En semuanya telah mempraktikkan teknik pedang ini, tetapi seperti yang dikatakan Dongdian, mereka hanya memahami bentuknya tetapi tidak memahami maknanya, itu hanya dangkal dan tidak cukup kuat. Mereka bertiga telah berlatih selama bertahun-tahun,
Tetapi mereka bahkan belum menyentuh dasar-dasar 72 pembunuhan api penyucian di Tangsu. Dia sama sekali tidak cocok untuk berlatih 72 pembunuhan api penyucian. Mo Ling adalah sedikit lebih baik dari Tangsu. Dia baru saja memulai dan masih jauh dari tahap penyelesaian. Jarak yang sangat jauh. Di antara ketiganya, hanya Liu En yang masih puas. Dia telah berhasil menguasai 72 pembunuh di api penyucian hingga tingkat kecil, tetapi itu masih sangat sulit. Meskipun ilmu pedang lebih kuat dari Tangsu dan Mo Ling, dia adalah akhirnya tidak mampu membunuh 72 pembunuh di api penyucian. Lakukan peregangan hingga ekstrim. Sangat cepat. Liu En juga terkejut. Kuharap kamu tidak menggunakan metode lain untuk secara paksa meningkatkan ilmu pedangmu. Tangsu berpikir bahwa Lin Bai pasti menggunakan metode jahat dan sesat lainnya untuk menguasai 72 pembunuh api penyucian ke tingkat kecil dengan begitu cepat, jadi dia dengan sinis berkata, tolong izinkan guru, saya bersedia menekan kultivasi saya dan bertarung dengannya di level yang sama. Dong Dian memandang Lin Bai untuk waktu yang lama, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, karena kalian berdua sangat ingin berkompetisi, maka aku akan memberimu kesempatan. Tangsu, jika kamu menekan kultivasimu ke level yang sama dengan Lin Bai, bersainglah dengannya. Lin Bai, jika Tangsu menekan kultivasimu, berkelahi denganmu tidak menindasmu. Bagaimana menurutmu? Lin Bai mencibir, setelah menekan kultivasinya, dia akan mati di tanganku. Tangsu tertawa keras, bahkan jika saya menekan kultivasi saya masih berlatih lebih banyak daripada kamu. Berapa tahun ilmu pedang yang bisa kamu kalahkan dariku? Bahkan jika seekor babi makan makanan lezat dari pegunungan dan laut setiap hari, apakah kamu masih berpikir dia bisa menjadi manusia? Babi adalah babi, dan kebodohan itu bodoh. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, karena Tuan Dongdian setuju, jika ini adalah kompetisi seni bela diri, mohon minta mentor Anda untuk mengawasi Anda. Saya belum pernah menggunakan 72 pembunuhan di api penyucian, dan saya khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk sementara waktu dan secara tidak sengaja aku akan membunuh kakak senior Tangsu.